Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, ini kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum ini Bapak absen dulu ya. Kalian kelas 9 di absen. Yang dipanggil angkat tangan ya. Pertama Adelia Naswah hadir. Ahmad Abdul Ghani, Taufan Alparis Prajaputra. Berarti yang nggak masuk cuman pena doang ya, pena saja. Nah. Selamat pagi anak-anak. Gimana keadaannya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Semoga kalian diberikan nikmat sehat ya, bisa sekolah dan belajarnya semangat. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari ini ya, etika ya, dan resiko penggunaan artificial intelligence ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. So, persilahkan kepada Raisa untuk menjadi dirijen lagunya. Lagunya ini ya, Satu Nusa Satu Bangsa ya. Ayo Raisa, boleh ke depan, sebelah situ, sebelah kanan. Yang lain, ayo kita berdiri dulu sebentar, nyanyi ya. Kan kita lagi udah mau 17-an. Coba suaranya ada nggak? Suaranya kecil ya. Ayo. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Santai we-nya, kita mah santai, slow. Jadi kita persepsi dulu ya ke pertemuan yang sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya kan kita apa nih? Mempelajari tentang algoritma dalam berpikir komputasional. Nah, coba masih ada yang ingat nggak? Apa itu algoritma? Boleh angkat tangan. Apa, Rama? Algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti resep. Oh iya betul. Berarti algoritma itu apa? Sekumpulan langkah atau cara. Ya. Yang pertanyaan kedua, bagaimana cara menyajikan algoritma? Masih ingat? Ada 3. Apa tadi? Deskriptif, Ya. dan pseudo. Iya, iya betul ya. Ada deskriptif,
flowchart sama pseudo code ya. Nah, gitu. Nah, oke, kita ice breaking dulu ya supaya lebih santai kaliannya, lebih rileks ya, nggak tegang. Ayo, silakan bangun terlebih dahulu. Ice breakingnya sudah pernah kita lakukan ya tentang nama-nama hewan. Nanti ketika Bapak bilang nama hewan yang hidupnya di udara, kalian sentuh kepala kalian. Kalau yang hidupnya di tanah, hewannya pegang bahu, ya sentuh bahu. Sedangkan untuk hewan yang tinggal di laut atau di air, kalian sentuh lutut. Siap? Kita coba dulu nih. Pertama itu sapi. Nah, sapi. Kuda. Iya. Elang. Ikan hiu. Kuda laut. Iya. Apa nih? Anjing. Anjing laut. Iya, betul. Buaya. Mana buaya? Ya, iya. Singa. Apa lagi? Burung beo. Terima kasih udah ya. Ketipu tadi ya, kuda laut. Nah, perhatikan gambar berikut nih. Lihat gambarnya ya. Pernah nggak kalian ngeliat ini? Ini dari film ya. Apa tuh? Iya betul, Saipudin ya. Ini film Terminator. Apa tuh Terminator tuh? Iya betul, robot. Gimana keadaan robotnya? Ceritanya kan ini kan dari masa depan dia datang ya. Di masa depan robot itu menguasai bumi ya. Jadi manusia itu diburu sama robot gitu. Nah, jadi ada kaitannya sama ini. Nah, yang gambar kedua lihat. Nah, gambar apa ini? Robot lagi ngapain? Lagi bekerja. Ya dia menggantikan pekerjaan manusia ya di masa depan nanti nih. Jadi kalian saingannya bukan cuma sama orang lagi nanti. Saingannya sama robot atau kecerdasan buatan artifisial, AI. Nah, coba kita lihat, perhatikan video berikut ini. Suaranya ada nggak ya? Nah, jadi ini ada berita di Jawa Timur ya. Jadi di sono itu ada penipuan menggunakan AI atau kecerdasan artifisial, KA ya bahasa Indonesianya. Nah, jadi di sono itu gubernurnya siapa tadi? Hovifah Indah Parawangsa. Jadi buat videonya ke mukanya Hovifah, itu Ibu Hovifah, gubernurnya, tapi mulutnya gerakannya dirubah. Pernah ngeliat nggak kalian di Facebook, di YouTube? Biasanya sering dibuat ke video pinjol gitu ya. Misalkan artis ini ngomongnya nggak sesuai sama yang diucapkan, tapi mimik mulutnya dirubah sama AI. Jadi ini tuh warganya pada ketipu. Disangkanya benar-benar Ibu Khofifah gubernur mengadakan acara buat pembelian motor murah gitu. Jadi hampir 200 orang ketipu sini. Jadi kalian hati-hati ya dalam penggunaan teknologi zaman sekarang. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini gambarnya asli atau bukan? Kenapa bukan? Coba. Iya betul Pak Jril. Jadi kalau pakai AI kadang ada beberapa hal yang tidak tidak benar ya. Apalagi selain ini dia pakai rok nih. Apa? Iya, bajunya pendek, dia pakai ke kerudung. Nah, ini foto ini Bapak buat menggunakan AI. Nah, ada lagi nggak yang salah? Ini tangan siapa nih? Tangannya kan kecil ya, jarinya nih. Yang ini kan dia besar. Jadi ada beberapa hal dalam AI itu yang kalian bisa selidiki asli atau
palsunya nanti gitu ya. Nah, di sini, nah ini apa? Nah, udah tahu ya, ChatGPT. Yang kedua, Gemini AI. Satu lagi, ada yang pernah tahu ini? Ini AI Indonesia juga, namanya supa.id ya. Dia lebih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita itu yang pertama ini menjelaskan konsep etika dan resiko penggunaan AI dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, mengidentifikasikan berbagai sumber ya, etika dan resiko penggunaan AI dalam konteks ini ya, penggunaannya AI-nya. Yang terakhir, merancang solusi sederhana yang memanfaatkan etika dan risiko penggunaan AI untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari. Sedangkan dimensi profil lulusannya itu yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, penalaran kritis. Ketiga, kolaborasi. Yang keempat, kreativitas. Dan yang terakhir, komunikasi. Mudah-mudahan tujuannya tercapai ya hari ini ya. Kita lanjut. Nah, di sini kalian akan menonton video ya. Bentar, coba Bapak setting ininya, bisa nggak ya? Jadi suaranya diperbesar. Oh, ini ditambahin nih. Nah, coba kita mulai videonya. Iya. Nah. Nah, gimana katanya video itu? AI itu seperti apa? Seperti dua buah mata uang koin ya. Ada manfaatnya, ada juga resikonya gitu dalam penggunaan AI. Nah, coba kita lihat video kedua.
boleh nanti dicatat ya, sambil dicatat yang penting-penting. Video keduanya suaranya agak kecil dari infokusnya, kalian tolong jangan berisik ya, diperhatikan ya. Jadi kita masuk ke materi sama Bapak dulu ya. Sebelum diskusinya nanti. Tadi kan sudah videonya yang berdasarkan masalah. Nah, ini pendahuluan kecerdasan artifisial atau KA. Jadi sudah beres materinya. Nah, tugas kalian itu kalian membuat kelompok ya. Kelompoknya yang kemarin aja nggak apa-apa ya. Kelompok yang di matematika. Tugasnya itu buatlah poster mengenai etika dan resiko penggunaan AI di Canva ya kayak biasa. Nanti menggunakan akun belajar ID, kemudian nanti di-tag ke akun belajar Bapak ya. Nantinya akan dipresentasikan di depan kelas di sini ya. Jadi sekarang kalian menuju ke lab ya. Tinggal dibuka ini pintunya ke belakang. Ke belakang. Ayo. Duduknya per kelompok. Jadi bareng-bareng ya. Satu komputer bisa buat lebih dari satu ya. Nah, kalian harus membuat mind map-nya juga ya sebelum masuk ke buat ininya posternya. Boleh dibagi per kelompok satu nih. Ini kamu kelompoknya satu ya? Udin, Andika, ini salah bukan yang ini, salah. Itu udah nyala itu tadi. Hah? Oh, kursinya boleh ngambil di sebelah tadi. Ini kelompok berapa nih yang belum? Jadi kelompok 1 Mohriski, Saifuddin sama Andika. Kelompok 2 Abdul Ghani, Labib, Rifki sama Muti. Kelompok 3 Ajril, Akbar sama Firdan. Di Canva, buka Canva. Coba. Canva ketiknya di sono dulu di atas Canva. Ini kelompok berapa kamu tadi Firdan? 3, 4 Sajili, Fajril sama Adli. Itu di cancel.
Skip for now. Ya. Kelompok 4 berarti ya. Kelompok 5 siapa? Drama? Gak apa-apa, ini baru lagi nomor kelompoknya, kelompok 5. 5 Rama, Amel sama? Oh, berempat. Iya. Rama, Amel, Adel sama Raisa. Ini kelompok terakhir. Moja, Fitri sama Topan. Nah, jangan, karena nanti ada post text-nya juga. Poster ya, ukurannya A4 ya, jangan infografis ya. Supaya bisa dicetak sama Bapak nanti. Posternya poster. Hah? Ini etika dan resiko penggunaan AI. Bisa dampaknya apa, manfaatnya apa, resiko sama etikanya bagaimana. Ini diisi Kak. Iya, diisi juga nanti. Samain sama yang poster. Gitu. Dampaknya, misalkan contohnya pekerjaan nanti ada yang hilang gitu ya, digantikan AI. Dalam satu poster. Hmm? Dalam satu poster. Iya, dalam satu poster, boleh. Jadi ada 4 poin ya, berdasarkan mind map yang Bapak kasih. Ada dampak AI, manfaat AI, resiko AI, dan etikanya bagaimana. Ya. Udah bebas lah. Udah semua ini? Ayo kelompok siapa yang mau maju duluan? Mau mempres siapa? Lama. Ayo maju, Bang. Ya Ada 6 kelompok. Yang maju pertama. Majunya nggak semua ya, 3 kelompok dulu aja ya. Minggu depan kita lanjut lagi, waktunya sudah mepet. Kelompok 3. Oh, Firdan, kelompok Firdan. Ini ya, tuh kelompok 3. Ayo, silakan maju ke depan. Jelas nggak? Ya, dikumpulin ini ya. Shh. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dampak positif AI, kemajuan teknologi, peningkatan efisien, mempersingkat waktu, mendorong inovasi teknologi. Yang kedua adalah risiko AI, terjadinya penipuan, penyalahgunaan AI, ketergantungan berlebih, keamanan sistem. Ketiga dampak AI, mempercepat analisis data, meningkatkan produktivitas, menggunakan solusi inovatif, meningkatkan pengalaman pengguna. Yang keempat adalah etika penggunaan AI, privasi dan keamanan, dampak sosial, edukasi, kontrol dan monitor. Ya. Yang lain gimana nih penampilan dari kelompok 3? Bagus nggak posternya? Kasih tepuk tangan tuh, mantap. Jadi ya, mempersingkat waktu ya. Ya salah tipe dikit nggak apa-apa lah. Ayo silakan duduk kelompok 3. Kasih ya. Udah hebatnya 20 menit buat maju kedua, kita putar.
Kelompok 1. Kelompok 1 maju. Kurang gede ya? Yang lain kelihatan nggak? Udah kelihatan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan 3 dan 2 AI. Berikut dampak AI ini adalah 1. Peningkatan produktivitas dan efisiensi. 2. Otomatisasi dan peningkatan efisiensi. 3. Peningkatan pengalaman pengguna. 4. Pengembangan solusi inovatif. Risiko AI itu hilang pekerjaan akibat otomatis AI. Terus manipulasi sosial melalui algoritma AI. Terus wawasan sosial dengan teknologi AI. Kurangnya privasi dapat menggunakan alat AI. Manfaatnya adalah membantu para pelajar berlatih kemampuan berpikir logis dan analisis. Terus bagaimana dalam berbagai informasi belajar dengan ilmu pengetahuan secara interaktif. 3. Penggunaan AI. Pertama yang lakukan untuk belajar dan mencari ide, bukan mencari serta-merta. Yang kedua ya kita gunakan logika dan pikiran dewasa sendiri. Ketiga adalah jaga kerahasiaan data pribadi saat menggunakan teknologi. Ini ada pesannya apa di bawah nih? Pesannya gunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti kemampuanmu. Oke, ada pesannya tuh. Nah, gimana kelompok 1? Bagus nggak? Well. Nah, di sini katanya kelompok 1. Oh, terima kasih kelompok ini ya. Bagus nggak? Alhamdulillah. Oh, silakan duduk ya. Sekarang waktunya untuk post test ya. Silakan mengerjakan post test 10 soal saja dalam waktu 5 menit. Ini sombong, tidak boleh sombong. Ya, boleh sini, yang kelompok sini. Apa sih? Ayo, buru Padril. Udah semua? Alhamdulillah. Nah, sabar. Nah, refleksi nih. Coba kita refleksi dulu sebelum disudahi acaranya. Sebutkan apa yang telah kamu pelajari pada aktivitas pembelajaran hari ini. Sok, Sajili apa mau? Ya, AI. Terus? Apa lagi? Tika sama? Lagi? Nah, materi apa yang sudah dipahami dan belum dipahami? Ada yang belum dipahami nggak? Nggak ada? Alhamdulillah. Nih, apa yang kamu rasakan setelah pertemuan hari ini? Menih senang ya diajak Bapak? Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Nah, buat next meeting, pertemuan minggu depan, kalian akan mempelajari tentang pengolahan konten dengan media digital. Ya, nanti ada project ya. Buat konten ya, bisa nge-vlog, bisa mereview barang, berpasang-pasangan nanti berdua. Ya, misalkan mau nge-vlog review makanan seblak gitu. Nggak pisan, pedas gitu, bebas ya.
Misalkan nge-review barang juga boleh ya. Oke? Kesimpulan. Jadi hari ini apa nih? Perangkat AI menjadi bagian penting dalam lingkungan modern ya. Kita nggak bisa lepas dari namanya perubahan zaman. Perhatikan. Jadi ya, teknologi berkembang ya kita juga harus ngikutin. Bagi siswa, penggunaan AI yang etis berarti menggunakan perangkat ini untuk membantu pembelajaran ya, bukan untuk mengabaikannya. Siswa harus terus mengembangkan keterampilan berpikir kritis untuk menentukan apakah perangkat AI memberikan informasi yang akurat dan relevan. Jadi meskipun penyalahgunaan AI dapat menimbulkan konsekuensi serius, jadi kalian harus menggunakannya secara etis ya. Sama kayak pisau. Kalau dipakai sama orang benar buat ngiris bawang. Kalau sama yang nggak benar bisa buat ngebunuh orang gitu ya. Penggunaannya dengan bijak. Terima kasih. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup kegiatan pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Sok, boleh istirahat sekarang ya? Sok, boleh istirahat.